Kalau kecurangan ini tidak dibuka tabirnya, seterang-terangnya, dan tidak ada pertanggungjawaban terhadapnya kecurangan, maka ini akan jadi presiden buruk bagi negara kita ke depan. Maka pemimpin yang lahir dari kecurangan itu akan melakukan lagi hal-hal yang seperti terjadi sekarang ini. Karena dia melihat bahwa tidak ada pertanggungjawaban kalau kita melakukan kecurangan. Setiap pilpres ini kan selalu ada keterlibatan yang jauh, melibatkan tangan-tangan oligarki. Dan menurut saya ini kan paling berbahaya. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalaupun kita nanti mengatakan aktor dari kecurangan ini sepenuhnya ada pada tangan penguasa, mereka kan lepas. Kita harus sudah mulai membiasakan atau membuat tradisi ketatanegaraan. Tolong luruskan kalau salah. Membuat tradisi ketatanegaraan bahwa seorang penguasa, seorang pemimpin, dan seorang mantan pemimpin, mantan presiden barangkali, harus bisa dibawa ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilaku hukum yang menyimpang selama dia memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, saudara sekalian, saya ada tamu istimewa. Tamu yang kalau Napoleon berbahaya, kemudian lebih berbahaya lagi. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Assalamualaikum. Abraham Samad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Ustadz Refli Harun. Waduh, jauh dari Ustadz. Jadi kebetulan Daeng. Saya panggil Daeng ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Boleh nggak panggil Daeng ya? Saya senang banget ya. Ya. Jadi saudara sekalian, Daeng orang Bugis atau Makassar? Bugis Makassar, dua. Oh, dua. Jadi Daeng itu bisa Bugis, bisa Makassar? Iya, betul. Itu kakak, mas. Kakek, mas. Jadi beliau ini memang lebih senior dari saya. Karena itu kalau saya panggil Daeng, ya kan? Tapi bukan, saya ingat almarhum Marwan, mas. Gimana Daeng Marwang? Daeng Marwang. Kan? Jadi kalau kita bilang ikan kan di sana. Jadi kalau Daeng jadi Daeng, Marwan jadi Marwang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Atau Zainal Arifin tanpa G. Ya, saudara sekalian, beliau ini kita tahu ya, bukan mantan tapi pimpinan atau ketua KPK periode tahun 2011-2015. 2011-2015. Waktu itu gonjang-ganjingnya luar biasa. 4 bulan tidak selesai. 4 bulan tidak selesai karena dimakzulkan. Dikriminalisasi oleh pusat-pusat kekuasaan yang juga barangkali berpengaruh pada pemilu ya. Daeng, kita tidak bicara masa lalu karena masa lalu sudah ada di RH Channel sebelumnya kan. Jadi tolong nanti nonton lagi RH Channel ya sebelumnya dengan Abraham Samad. Tapi kita bicara masa sekarang. Daeng, the first question ya. Daeng waktu Pilpres kemarin, sebenarnya pendukung kosong berapa sih? Orang juga bertanya-tanya, ini nggak jelas ini katanya. Bahaya kalau orang nggak jelas ya. Harus jelas itu. Harus jelas, bahaya kalau nggak jelas. Gimana, Daeng? Nggak sama lah kita. Kita ini kan orang-orang yang ingin ada perubahan. Kamera Daeng di situ ya? Ya, kita ini pengen ada perubahan yang fundamental di negeri ini. Karena kalau perubahannya biasa-biasa itu bukan sebuah perubahan. Itu cuma reparasi, Ustadz. Jadi kalau dia kecil-kecil itu bukan perubahan, tapi reparasi. Jadi kalau sudah bilang tambal sulam. Kalau sudah bilang perubahan, kelihatan tahu nomornya ya? Iya, tahu dong. Walaupun kalah. Saya nggak pernah mau menggunakan terminologi kalah. Saya nggak sependapat ini dengan Ustadz Refli. Nggak apa-apa. Justru kita pancing nggak sependapat. Saya paling tidak mau menggunakan terminologi kalah karena menurut saya ini ada sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak bisa diterima akal sehat kita. Apa itu? Ya kecurangan yang masif, yang dipertontonkan dan dipraktekkan secara kasat mata.
Saya menarik ya dari Daeng ini adalah sebelum pencoblosan tidak deklarasi kalau pendukung 01, ya kan? Ya. Tapi setelah pencoblosan dan posisi dalam keadaan yang Kalah. tersudut. Saya nggak mau Daeng, saya tidak mau menggunakan kata kalah. Okay. Kalah itu nggak benar. Oke. Saya balas. Jadi posisi yang sudah ditubir jurang, Daeng kemudian datang dan ingin membela. Keren, cadas. Gimana? Ya kan biasa begini, orang itu kadang datang merapat ketika sudah menang. Dan itu Ingin biasa. menerima kue. Ya. Nah, itu bukan pejuang namanya, itu pecundang. Oke. Jadi saya bukan tipe orang yang seperti begitu. Oke. Saya ingin membalikkan sesuatu. Ketika orang sudah ditinggal, maka saya akan datang. Oke. Jadi jelas ya Daeng ya posisi 01. Kan kita sama sebenarnya. Pada saat itu kan saya cuma minta sama Ya. teman-teman di 01, saya nggak usah lah dimasukkan ya secara formal. Karena saya sudah bukan dalam posisi yang begitu lagi. Oke. Ingin diformalkan kan. Iya. Yang penting hati saya. Ya mungkin teman-teman yang lain masih butuh yang begitu sifatnya Iya. formal-formal. Iya. Supaya bisa dipublik. Kalau saya sudah bukan begitu. Oke. Saya ingin berbakti, membantu, mensupport secara ikhlas lah ya. Kira-kira seperti Ustadz Refli lah begitu kira-kira. Saya diformalkan. Saya tidak pernah minta diformalkan, tapi diformalkan yang sudah saya ikut aja. Oke. Jadi saya ini Daeng modelnya adalah namanya dimasukkan oke, tidak dimasukkan oke juga. Jadi modelnya nggak Nggak ada masalah gitu nggak ya? ada masalah, tidak Oke. pernah against ya. Nah Daeng ya, kalau kita bicara mengenai ke depan, kan Daeng kan orang hukum juga. Apa yang ingin Daeng katakan mengenai pemilu kita yang kata Daeng penuh dengan kecurangan ini? Eksplorasi sekuat-kuatnya. Bung Refli, menurut saya ya, kalau kecurangan ini tidak dibuka tabirnya, seterang-terangnya, dan tidak ada pertanggungjawaban Ya, terhadapnya kecurangan, maka ini akan jadi presiden buruk oke. bagi negara kita ke depan. Maka pemimpin yang lahir dari kecurangan itu akan melakukan lagi hal-hal yang seperti terjadi sekarang ini. Oke. Karena dia melihat bahwa tidak ada pertanggungjawaban kalau kita melakukan kecurangan. Dan inilah menurut saya yang presiden buruk ya. Harusnya kalau di kepala saya Bung Refli, kita harus sudah mulai membiasakan atau membuat tradisi ketatanegaraan. Oke. Tolong luruskan kalau salah. Oke. Membuat tradisi ketatanegaraan bahwa seorang penguasa, seorang pemimpin, Ya. dan seorang mantan pemimpin, mantan presiden barangkali, Iya. harus bisa dibawa ke depan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perilaku hukum yang menyimpang Ya. selama dia memimpin. Kita bisa berkaca, misalnya di Malaysia sudah mulai kan. Ya. Ada pemimpinnya di bawah Perdana ke Menteri depan Najib, ya. Najib. Di negara-negara lain juga begitu Bung Refli ya, seperti Korea dan lain sebagainya. Indonesia tidak pernah punya tradisi begitu. Bukan berarti saya ingin menghukum orang, Bung Refli. Ya. Bukan itu ya. Intinya saya ingin mengatakan kepada semua orang bahwa yang seperti kita pelajari equality before the law itu berlaku di Indonesia. Oke. Jangan sampai kalau ini tidak terjadi, maka kasihan rakyat. Oke. Rakyat akan melihat bahwa ternyata enak juga ya kita jadi penguasa, enak juga kita menjadi orang yang besar, kita tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah itu loh sebenarnya intinya. Ya memang dalam sejarah kita memang Soekarno ya diduga melakukan pelanggaran hukum, cuma dilakukan penahanan rumah Oke. di Wisma Yaso, tapi Oke. tidak pernah diadili, Iya. sehingga orang tidak tahu dia salah atau benar. Kasihan kan? Pak Harto juga begitu, Iya. Gus Dur juga digantung juga kan Iya. setelah di impeach ya. Kalau yang lainnya kan nggak ada masalah, smooth landing. Tapi Anda seperti galau betul dengan presiden saat ini. Apa-apa yang Anda catat dari presiden saat ini sehingga kok Anda berpikir harus diadili? Enggak, maksud saya Kan begini. eksplisit begitu kan Anda Iya, mengatakan. maksudnya pemimpin, jadi siapapun Ya, ya, menurut siapapun, saya, whoever ya. bukan cuma presiden, siapapun pemimpin yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan ugalan-ugalan dalam mengelola negara, maka dia wajib mempertanggungjawabkan semua kelakuannya yang menyimpang secara hukum. Karena kalau tidak, maka nanti setiap pemimpin di negeri ini akan menyatakan bahwa kalau kita pemimpin di negara yang negara Konoha, Ya. itu kita tidak akan tersentuh oleh hukum karena kita punya imunitas tidak seperti rakyat biasa. Ya, tapi persoalannya adalah
kan itu mengandaikan bahwa ada kekuatan baru yang berbeda dengan presiden yang saat ini menjabat. Oke. Sehingga peluang itu ada. Seperti misalnya katakanlah Gus Dur dijatuhkan oleh kekuatan antitesisnya. Oke. Soekarno dijatuhkan oleh kekuatan antitesisnya. Soeharto dijatuhkan kekuatan antitesisnya. Memang ketiga-tiganya tidak berhasil dibawa ke muka persidangan karena subscribersnya masih banyak. Seperti subscribersnya Ustadz Refli Harun. Coba bayangkan ya, saya membayangkan aja nih, kita frankly speaking, Gus Dur misalnya, kalau dibawa ke muka sidang setelah kasus Bulegate misalnya, kan ribut orang. Oke. Karena sebagian orang mengatakan dia tidak bersalah. Ya. Pak Harto pendukungnya masih banyak sekarang, apalagi Bung Karno. Kan ada, nah hal yang sama kan terjadi juga pada Presiden Jokowi yang mengatakan Jokowi is the best, Jokowi presiden terbaik. Kita yang mengatakan dia melakukan pelanggaran. Enggak, maksud saya, apa maksud dan tujuan bahwa pemimpin itu harus dibawa ke depan hukum agar supaya masyarakat lihat apa dia betul salah, apa justru enggak. Oke. Sebenarnya itu intinya. Oke. Karena jangan sampai ini juga akan menimbulkan sahwah sangka ya, Ya. menimbulkan fitnah. Dan kan kasihan juga misalnya kalau fitnah itu terus berkembang dan tidak pernah dibuktikan di depan hukum. Sebenarnya itu intinya. Sekaligus membuktikan atau mengklirkan. Sebenarnya itu intinya. Oke, tapi kan bagi raja dalam tanda kutip dibawa ke muka persidangan itu sendiri sudah membuat harga dirinya hancur kan, walaupun dia tidak dinyatakan bersalah misalnya. Oh begitu ya? Iya, baru didakwa saja itu sudah hancur. Karena kalau yang saya dengar nih ya, Daeng ya, Pak Harto itu bagaimana berusaha sekuat-kuatnya agar tidak disidangkan. Oke. Karena bagi dia itu sesuatu yang menghancurkan harga dirinya. Oke. Nah, jadi memang ya agak berat memang kalau begini urusannya. Jadi Kalau Bung Refli kira-kira gimana pandangannya? ya sama prinsip equality before the law itu ya harus kita indikan kan. Tetapi kan ada soal sosiologis dan politik. Oke. Saya membayangkan kalau seandainya setelah Gus Dur misalnya dimakzulkan, lalu tiba-tiba dituntut untuk diadili, kira-kira subscribernya ngamuk nggak? Oke. Tapi Jokowi apa kita tes boleh juga ya? Cuman kan begini Kan beda ya. kan? Iya, maksud saya begini kan beda ya konteksnya Gus Dur, Soeharto, masing-masing berbeda kan. Iya. Maksud saya kan ada kadang-kadang ya peristiwa itu yang bisa dilihat secara kasat mata. Iya. Ada peristiwa yang abu-abu dan lain sebagainya. Sangat politically motivated ya. Iya, ada kan yang sangat politis. Iya. Mungkin kalau zaman Gus Dur, Bulegate ya, Bulegate. itu kan agak debatable ya. Iya. Bisa mungkin orang mengatakan itu terlalu politis kan. Oke, Gus Dur kita skip. Soeharto kan udah jelas. Iya. Sampai dia dijatuhkan begitu. Iya, harusnya kan ada. Bukan berarti saya mau menghukum Soeharto ya. Kan bisa saja begini Bung Refli. Setelah dia dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, kalau dia dinyatakan tidak bersalah harus dikelirkan. Oke. Tapi kalau dia dinyatakan bersalah bukan berarti kita harus menghukumnya. I see. Mungkin kita beri dia amnesti sebagai Oke. orang yang pernah berjasa membesarkan Republik bukan, ini. Tepatnya gerasi. Iya, gerasi ya, Nah, bukan gerasi. amnesti. Jadi Gerasi. gerasi artinya dia dinyatakan bersalah tapi diampuni. Iya, Diampuni. Oke. sebenarnya itu intinya. Oke. Nah, Jadi- mudah-mudahan nanti Jokowi digitukan juga mudah-mudahan. Memaafkan ya, tapi tidak melupakan. Ya, jadi Kira-kira itu. forgive but not forget. Ya, seperti itu ya, Afrika Selatan. Ya, Afrika Selatan. KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi ya itu kan next step. Tapi yang di depan mata ini Daeng ya, soal kecurangan pemilu sejauh mana kalau kita pakai parameter ya. 0 sangat tidak yakin, 100% sangat yakin. Daeng berada di posisi mana? Soal kecurangan Pilpres, saya katakan Pilpres saja daripada 100%. wah luar biasa. Tapi kan begini, ini aku mau luruskan juga nih. Kalau saya bilang kecurangan, jangan tiba-tiba orang selalu mengarahkan bahwa aktor intelektualnya itu Jokowi. Oke. Kan itu Ya, kita luruskan juga. Kan bisa juga misalnya KPU atau Oke. siapa saja Oke. kan gitu. Oke. Oleh karena itulah perlunya persidangan orang itu dibawa ke depan hukum agar Oke. supaya itu bisa membuka tabir. Oke. Siapa sih sebenarnya yang bersalah dalam kecurangan Pilpres Oke, sebenarnya? oke. Hak angket juga mungkin salah satunya cara ya. Oke, jadi gini, Daeng ya. Kalau kita bicara bahwa 100%
dan ada kecurangan. Ada kecurangan. Oke. 100%. Nah, pertanyaannya adalah banyak masyarakat pengamat ya seperti Aib Saifullah dan lain sebagainya, Ferry Amsari yang mengatakan bahwa kecurangan itu diorkestrasi, didirigeni oleh Presiden Jokowi. Lantaran ya dia pengen cawe-cawe dan pengen tetap berkuasa walaupun tidak langsung. Terbukti dia titip anaknya. Nah, terhadap statement seperti itu bagaimana pendapat Daeng? Mungkin itu ada benarnya karena mereka misalnya kalau Ferry ya. Ferry itu kan melakukan istilahnya investigasi. Investigasi yang mendalam sehingga dia bisa melakukan justifikasi. Kalau kita ini kan tidak melakukan investigasi secara mendalam. Ada investigasi yang kita lakukan, analisis, tapi bukan investigasi yang mendalam. Kalau Ferry melakukan investigasi yang mendalam, makanya dia berani buat juga dalam film Dirty Vote. Karena ada investigasi yang mendalam. Oleh karena itu kalau dia menjustifikasi begitu, itu kita harus hormati dan harus memberikan apresiasi. Karena nggak mungkin lah seorang Ferry, seorang scholar gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau kita belum bisa menyatakan pertanggungjawaban itu misalnya presiden. Kalau yang saya bisa nyatakan 100% ada kecurangan kitanya. Aktor intelektual saya sedang melakukan investigasi. Dan kecurangan itu ya Daeng yakini TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Iya, sangat. Sangat. Saya challenge lagi. Dalam pemilu yang hanya bisa melakukan itu adalah penguasa. Tidak mungkin seorang yang bukan penguasa bisa melakukan kecurangan yang TSM dalam konteks pilpres. Kalau dalam konteks pilkada bisa jadi cukong kampung ya kan? Cukong kampung demikian duitnya banyak, menguasai aparat dan lain sebagainya, dia bayar semua TSM. Tapi pilkada terutama pemilihan bupati wali kota atau pemilihan kepala desa kan? Tapi untuk pilpres Anda nggak mungkin TSM kalau bukan penguasa karena TSM itu nasional berarti kalau kita levelnya nasional, you can imagine berarti the national leader kan? Apa enggak kemungkinan juga misalnya ada tangan-tangan oligarki yang mempunyai kepentingan lebih besar, juga kan bisa jadi aktor karena apa? Dia takut kehilangan kekuasaan, dia takut kehilangan segala sesuatunya yang sudah diraih selama ini di Republik ini. Dia membayangkan bahwa ketika rejim ini berganti maka saya akan lumpuh, saya akan kehilangan sesuatunya. Kan bisa juga begitu. Ya, tetapi mereka tidak mungkin bisa menyalurkan bansosnya dalam tanda kutip kalau tidak ada penguasa yang mengendorse. Kan penguasa yang memegang aparat itu. Jadi mereka kan nggak mungkin uang mereka salurkan sendiri kalau mereka mau melakukan money politics misalnya. Kan harus ada sebuah perencanaan yang sistematis kan. Paham. Tapi kan kalau dilihat seperti begitu ceritanya, seperti begitu jalan ceritanya, maka siapa yang mempunyai duit kemudian disalurkan, maka yang punya duit itu sebagai aktor intelektual. Yang menyalurkan itu boneka, bukan boneka, juga aktor, tapi kalau dalam segi hukum ini yang intelektual dadernya. Kan gitu. Ini intelektual dader, ini turut serta. Ya, enggak juga turut serta, terlalu halus mungkin kalau turut serta. Perannya hampir sama. Ya, tetapi itu kan kalau kita bicara satu sisi. Tapi kalau kita bicara sisi lain, ada kewenangan, ada kekuasaan. Misalnya kita gini, Daeng ya, ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita katakan sebagai kecurangan itu ya. Satu, misalnya menggerakkan state aparatus, menggerakkan aparatur negara baik sipil maupun militer. Itu kan nggak mungkin dilakukan langsung oleh para cukong kan, harus melalui atasan state aparatus tersebut kan. Ya misalnya kalau yang digerakkan TNI Polri, ya pasti presiden hanya bisa kan. Yang kedua, kalau misalnya TNI dan Polri-nya main sendiri, Panglima dan Kapolrinya bisa diganti kan, bisa dicopot. Yang kedua, penggunaan keuangan negara, state financial resources. Kan nggak mungkin cukong, orang yang dipakai APBN, APBN kata orang Bugis Makassar. Kalau yang ketiga, kalau misalnya state facilities, fasilitas negara misalnya. Nah, termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan paslon tertentu seperti rapel bansos. Nah, itu kan semua kalau money politics lah, mungkin uangnya dari
yang kita sebut oligarki tadi barangkali. Tapi kalau kebijakan, kalau penggunaan fasilitas-fasilitas publik, itu kan pasti oleh penguasa kan. Gitu Daeng. Ya, jadi menurut saya mungkin ada kolaborasi yang mendalam ya. Antara penguasa dengan pemilik modal. Karena saya pengen selalu menempatkan salah satu aktor itu oligarki. Karena saya nggak mau jangan sampai nanti kita terlalu fokus menyerang penguasa. Dan lupa misalnya oligarkinya bebas berkeliaran begitu saja dan dia nanti akan mengulang lagi. Siapapun yang memerintah kemudian dia akan melakukan itu lagi. Itu saya nggak mau terjadi itu. Jadi seperti lagu saya tuh, oligarki sudah bangkit lagi. Karena kan saya lihat Bung Refli ya, bahwa setiap pilpres ini kan selalu ada keterlibatan yang jauh. Melibatkan tangan-tangan oligarki. Dan menurut saya ini kan paling berbahaya. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalaupun kita nanti mengatakan aktor dari kecurangan ini sepenuhnya ada pada tangan penguasa, mereka kan lepas. Itu yang ingin saya beritahu kepada masyarakat lewat channelnya Bung Refli Harun. Kayaknya ini belum pernah ada orang sampaikan yang ini. Cuma selalu orang fokus kepada penguasa. Cuma itu bisa dilakukan kalau ada terpilih pemimpin yang amanah ya. Pemimpin yang mau merombak struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Tapi kalau yang terpilih adalah ibaratnya mereka yang didukung dan disokong oligarki, kan berat juga. Saya ingat itu ada pada satu momen di mana salah satu paslon itu diundang oleh seorang pengusaha yang kebetulan kakak seorang menteri. Dia katakan walaupun kami sedikit di sini, tapi barangkali sepertiga kita menguasai ekonomi kita kuasai. Nah itulah oligarki contohnya ya. Daeng, kalau model kayak Daeng ini karakternya, wah ini udah pasti nih tidak akan mendapatkan kue kekuasaan kalau yang berkuasa. Kalau yang berkuasa itu katakanlah let's say kita frankly speaking misalnya ya. Kalau 01 yang berkuasa, barangkali orang kayak kita masih akan kayak Refli lah mendapatkan kue kekuasaan, ya kan? Paling tidak adalah bau-bau ditawarin dan lain sebagainya. Soal mau atau tidak, itu soal kita kan. Kalau 02 barangkali ditengok aja enggak, ya kan? Kalau 02. Kalau 03 tergantung, ya kan? Karena kita juga tidak endorse dia kan, secara langsung kan. Nah, tetapi Daeng ya, bagaimanapun orang membutuhkan yang namanya justifikasi, legitimasi. Let's say misalnya, tiba-tiba 02 tawarin Daeng Abraham Samad. Kita butuh Abraham Samad sebagai simbol bahwa nih mantan atau ketua KPK 2011-2015 pun sudah bergabung di sini. Gimana? Pasti itu kan sebuah keanehan ya. Ya, enggak juga. Karena kita lihat apa yang aneh. Ada orang yang diculik misalnya, kan korban penculikan tiba-tiba bersatu dengan yang diduga menculiknya. Kan aman-aman aja tuh. Ya kan? Jadi bukan hal yang aneh ya. Ya, let's say lah di situ ada Andi Arief misalnya, ada Nezar Patria, santai aja, nggak ada masalah. Ya mungkin posisi kita tidak seperti dia ya. Sikap, cara pandang kita agak berbeda. Tapi saya juga tidak ingin mempersalahkan dia ya. Tapi biarkanlah saya pada posisi seperti ini, seperti Bung Refli. Begitu kira-kira begitu. Bahwa kan nggak mungkin tuh air sama minyak bersatu kan. Kira-kira seperti begitu. Ya mana yang air, mana yang minyak. Itu pasti bisa diterjemahkan. Kalau begitu kita bicara tentang hal yang sifatnya vertikal ya. Sikap seperti ini yang soal air dan minyak ini, apakah karena didrive oleh keyakinan yang sifatnya vertikal? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Karena kan banyak orang tidak mempertimbangkan faktor yang di atas, yang maha kuasa. Pokoknya mainkan saja, nggak ada kaitannya. Ya biasanya dengan adagium politik yang paling gampang, politik itu dinamis, tidak ada lawan dan kawan yang abadi dan lain sebagainya, sehingga semua penuh dengan justifikasi. Kalau saya agak beda mungkin. Silakan. Karena kan begini,
Saya harus terus terang bahwa saya sangat bersyukur pernah berada di lembaga yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa saya bersyukur? Karena menurut saya di lembaga inilah akhirnya memperlihatkan kita apa yang dimaksud dengan integritas yang sesungguhnya. Mengajari kita tentang integritas sesungguhnya. Membuat integritas atau dalam bahasa agama kita, akhlak kita itu bisa menjadi sempurna. Akhlakul karimah. Itu yang kita tuju sebenarnya. Walaupun mungkin saja kita belum sampai ke sana. Tapi tujuan kita kan ke sana untuk menyempurnakan akhlak kita. Berdasarkan itulah saya selalu berpegang teguh pada yang disebut akhlak. Begini Bung Refli. Saya, mungkin juga Bung Refli, saya nggak tahu persis ya, bahwa satu-satunya modal saya di dalam kehidupan ini hanya satu. Apa itu integritas? Kepercayaan ya? Kepercayaan, trust, kejujuran. Jadi kalau modal satu-satunya ini hilang, maka saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan itu artinya saya sudah tidak bisa hidup lagi kan. Tidak ada artinya hidup lagi menurut saya. Kira-kira seperti itu. Karena itu yang saya jadikan modal. Tapi Daeng ya, dalam usia Daeng yang sekarang ini kira-kira golden age ya kan? Usia kan sekarang 50-an ya, hampir 60. 57. Daeng kelahiran 66 ya. Jadi 57 tahun menjelang 58 tahun. Kalau TNI Polri pensiun itu. 58 itu. Ini usia yang kalau kita bicara tentang kesempatan itu ya kira-kira inilah golden age-nya kita. Saya 54. Padahal masih panjang Bung Refli. Masih panjang ya. Jadi karena kalau saya anggap kalau 60-an masih ada pilpres berikutnya. Kalau sudah 60-an itu kita udah jadi tua renta. Karena 5 tahun lagi Daeng usianya kan 62 tahun. Itu kan cuma angka Bung Refli. Yang penting engine-nya tetap ya. Engine-nya tetap. Semangatnya. Semangat ya. Ya, saya senang mendengarnya kan. Karena banyak sekali orang-orang muda ya baru selesai jadi ketua BEM ya kan, baru selesai jadi pejabat publik, tiba-tiba sudah melipir oportunis ya kan. Saya bilang, apa orang ini nggak berpikir bahwa masa depan itu masih panjang? Toh kalaupun tidak menjabat kan, kata Anies misalnya, menjadi oposisi itu kan sama terhormatnya kan? Iya, betul sekali. Gitu. Apa susahnya kan untuk menjadi orang yang berada di luar, menjadi oposisi? Kan nggak ada susahnya. Makanya saya heran juga orang kalau dia harus jadi oportunis, jadi pragmatis. Aneh juga menurut saya. Tapi ya itu yang aneh atau kita yang aneh? Saya kira yang aneh kita. Gitu. Yang aneh kita. Jadi saudara sekalian, kita ini dua orang yang sudah mendeklar. Seandainya calon yang kita tidak dukung itu yang akhirnya dilantik, ya kita tetap akan berada di luar pemerintahan. Dan fortunately Anies sudah declare begitu juga. Gitu ya? Ya, saya tidak tahu Cak Imin. Jadi ya karena gini, beda ya. Saya berusaha memahami aja mungkin Daeng ya. Kalau Cak Imin kan orang yang menjadi nakoda. Ada kapal yang dia harus selamatkan. Itu justifikasinya. Iya. Karena kalau tidak, politik akan mudah sekali akan menumbangkan dia. Kalau dia tidak berkolaborasi dengan kekuasaan, sebentar lagi itu akan ada muktamar luar biasa. Berarti itu kan masih berpikir tentang kekuasaan juga kan? Iya. Seperti halnya Golkar, sebentar lagi ada kongres luar biasa nih. Ya kan? Yang katanya akan mendudukkan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina, dan jangan-jangan yang menjadi ketua umum Golkar Gibran. Karena Muhammad Kodari, temannya Daeng itu sudah sudah mengatakan bahwa dia yang paling cocok untuk menjadi ketua umum Golkar. Luar biasa ya, orang itu saya nggak habis pikir ya. Bisa saja orang itu selalu membolak-balik, benar, yang salah dibenarkan, yang benar disingkirkan ya. Demi kehidupan pragmatisme ya, aneh menurut saya yang gitu-gitu. Kata dia, enggak dong, yang naif tuh kita, Abraham Samad dan Refli Harun tuh naif. Daeng ya. Di depan ini Daeng ada 3 perjuangan yang menuntut kita, bahkan jangan-jangan ada resikonya. 1, massa sudah bergerak di mana-mana. Kita lihat UGM, UI,
dan nanti akan diikuti kampus-kampus lainnya. Mereka melakukan warning yang kedua. Sebelum pemilu mereka sudah lakukan, tidak didengar, dan mereka sekarang lakukan lagi. Massa juga geram, ya kan? Nah, di medan-medan perjuangan ini, di mana seorang Abraham Samad? Itu pertanyaan publik. Saya di mana saja. Yang jelas saya selalu berada di tempat yang dibutuhkan oleh sebuah kebenaran. Insya Allah ya. Insya Allah. Nggak pernah lari lah kita ini, Bung Refli. Jadi ketika itu dibutuhkan, maka Abraham Samad akan datang ke sana. Iya, kan perjuangan itu banyak caranya ya. Banyak medianya. Iya. Kan? Orang bisa melakukan dengan caranya masing-masing. Kan gitu. Kira-kira seperti. Dan sekarang Abraham Samad sudah speak up soalnya. Diajarin sama Bung Refli. sudah speak up ya. Jadi yang jelas Bung Refli, bahwa kita harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran ini dan membuktikan kecurangan ini. Sebenarnya standing posisi kita di situ. Apapun yang terjadi, posisi kita harus membuktikan kecurangan ini dan menegakkan kebenaran apapun resikonya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara tentang sebuah perjuangan yang terukur, measurable, yaitu adalah bagaimana kemudian kita melawan kecurangan pilpres ini kan? Luar biasa. Daeng, barangkali ada pesan bagi generasi muda, ya, atau orang yang ingin berjuang, atau siapapun, bahwa hidup itu tidak sekedar materi, jabatan dan lain sebagainya. Silakan, Daeng. Hidup itu kan sebenarnya Bung Refli ya, kalau saya lihat bukan rutinitas makan dan bekerja. Kalau kita menafsirkan hidup itu adalah makan dan beraktivitas bekerja, itu kan sama aja dengan binatang. I see. Kan binatang begitu, melakukan rutinitas seperti itu, makan, berlari-lari, bekerja, melakukan, kan binatang kan. Tapi manusia itu punya makna hidup yang jauh lebih mendalam. Seperti misalnya, berguna nggak hidup dia bagi orang banyak? Itu kan makna sebenarnya. Jadi kalau Anda tidak berguna dalam kehidupan Anda tidak berguna bagi orang banyak atau bagi segelintir orang, maka sebenarnya Anda harus mengevaluasi tentang kehidupan Anda. Apakah Anda hidup sesungguhnya atau sebenarnya Anda hidup seperti binatang? Kira-kira seperti itu, Bung Refli. Tetapi kadang-kadang netizen kita ya, itu selalu mengartikan bahwa berguna itu kalau Anda mendapatkan jabatan tertentu. Kan begitu selalu kan? Iya. Kamu apa? Kita dibilang gelandangan politik lah, apalah ya kan? Misal, saya sih biasa aja, tetapi maksudnya adalah kita memberikan pembelajaran kepada sobat RH sekalian bahwa perspektif orang seperti itu tuh bagaimana? Bahwa kalau Anda tidak punya jabatan, berarti Anda tidak penting bagi negara ini atau tidak berguna bagi negara ini. Gimana, Daeng? Enggak juga. Contoh yang paling sederhana, Refli menyampaikan informasi lewat podcast, lewat sahabat RH. Dan informasi yang disampaikan itu adalah informasi tentang sebuah kebenaran, agar menuntun orang supaya orang nggak tersesat. Itu kan luar biasa. Itu berguna bagi banyak orang. Anda menuntun orang sehingga orang itu tidak tersesat. Apa itu bukan hal yang luar biasa? Ya bagi kita. Bagi netizen, Anda memprovokasi katanya. Kita bukan memprovokasi, kita menuntun orang agar orang nggak tersesat. Orang bisa melihat kebenaran itu loh. Kan begini, kadang-kadang begini Bung Refli. Kenapa orang susah melihat sebuah kebenaran? Karena kalbunya tertutupi. Ini kalau kita bicara tentang agama ya. Kalbunya tertutupi sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran sesungguhnya. Oleh karena itulah butuh orang, butuh guide yang memandunya supaya dia bisa melihat kebenaran itu. Kira-kira seperti itu. Tapi memang ya, setiap tindakan itu selalu bisa dilihat dari perspektif positif dan perspektif negatifnya Yang paling penting jujur kita ya. Itu yang utama sebenarnya. Integrity ya. Integrity. Jadi integritas kita tetap jaga. Luar biasa Daeng ya. Mudah-mudahan Abraham Samad tetap istiqomah di jalur siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ya. Dan
tetap akan menjadi warna bagi masa depan Indonesia ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Daeng, a closing statement Daeng. Mungkin bagi anak-anak muda dan kita semua mungkin perlu kita renungkan menurut dia. Saya tadi dalam perjalanan saya tiba-tiba berpikir, kenapa negara ini menjadi rusak? Apakah negara ini memang dibangun di atas perilaku korup? Tiba-tiba saya berpikiran begitu tadi sampai di depan rumahnya Bung Ren. Oke. Ada saya menemukan jawaban. Ya. Bahwa sebenarnya negara ini tidak dibangun di atas perilaku korup. Oke. Tapi dibangun di atas kejujuran. Oranglah yang menyalahgunakannya. Itu kira-kira. Luar biasa ya. Jadi negara ini tidak dibangun di atas perilaku korup. Tapi dibangun di atas kejujuran. Atas kejujuran. Karena itu kita harus yakin bahwa suatu saat yang korup itu akan tumbang. Dan kita harus yakin bahwa kebenaran pasti akan memenangkan. Oke. Dan negara akan baldatun thayyibatun pada saatnya. Insyaallah. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dengan Abraham Samad, luar biasa ya. Saya dan Abraham Samad sudah berjanji tidak akan ikut dalam pemerintahan yang curang kalau seandainya memang dimenangkan. Tapi mudah-mudahan yang menang tetap kejujuran karena negara ini dibangun di atas kejujuran bukan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.